Orang yang dapat musibah lalu memukul badannya, mukanya, dadanya, atau memukul orang, memukul tembok, itu bukanlah orang-orang yang sabar, ya. Faqad habata ajruh, maka pahala kesabarannya mendapat musibah tidak dapat. Nah, kakinya sakit nak? Zikir. Ya Allah, sakit ya Allah. Itu pahala sabarnya sudah hilang. Ya, jadi tulus ya, ikhlas. Kasih tahu, ini kan tubuh kita. Allah yang kasih, wahai tubuhku, 11 bulan lebih engkau cari dunia. Ya, 11 bulan lagi engkau menikmati dunia. Tolong izinkan, ya, rohanimu, tuanmu menikmati zikrullah. Insya Allah nanti dia pelan-pelan, ya, diusap-usap, jangan dipukul-pukul. Ya Allah sampai ya, tidak apa-apa. Al-ajru ala qadri ta'ab, begitu dalam hadis Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pahala, reward dari Allah, penghargaan dari Allah, balasan dari Allah, ala qadri ta'ab, tergantung berapa capeknya, susahnya, payahnya, lelahnya badan. Insyaallah kita istiqomah pada asar kajian kitab silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah, judulnya Rasyahat Ainil Hayat. Jadi apa judulnya? Kajian Thariqat silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah, kitabnya apa? Rasyahat Ainil Hayat. Rasyahat artinya percikan, Ainul Hayat sumber kehidupan. Ain bisa diartikan sumbernya. Asar kemarin kita membahas tentang Sayyidina Qasim bin Muhammad al-Baqir, yang disebut juga Sayyidina Qasim, ya, Sayyidina Ja'far, ya, Sayyidina Qasim dan Ja'far, Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dan Sayyidina Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Ali, ya. Kita lanjut kepada petuah beliau. Kemarin baru masuk 2 wasiat beliau. Nah, jadi kemakrifatan seseorang itu dilihat daripada kalam-kalam makrifat yang muncul darinya. Karena cangkir yang berisikan kopi pasti mengeluarkan air yang hitam. Cangkir yang berisi susu pasti mengeluarkan air yang putih. Jika ada wadah kolbu seseorang isinya ma'rifatullah, pasti yang dia kalamkan ma'rifatullah. Jika hanya ma'rifatul dunia, mencari dunia, maka yang dia obrolkan hanya dunia. Ya, hanya dia obrolkan dunia dan dunia. Ya. Ini setiap kali masuk lebaran, barang-barang naik, semuanya seakan-akan ini baru terjadi. Padahal ini terjadi setiap tahun. Ya, kita lupa. Jadi biasa aja. Dan ini sudah mau masuk akhir-akhir Ramadan, biasanya agak ramai di daerah Al-Quds. Ya, Al-Quds ini baik lain dengan tempat lain, jadi dia Palestina itu lumayan luas. Ada Al-Quds, ada Ramallah, ada Gaza, ada Sinai, ada macam-macam. Nah, Al-Quds ini tempatnya ada 3 agama besar di sana. Yahudi, Nasrani, dan ajaran kita Islam. Dan biasanya setiap kali 17 Ramadan dan malam-malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil, mereka berkumpul. Dan saya tidak tahu kenapa orang-orang Israel curiga saja dengan mereka, ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang, yang sedang beretikaf, yang sedang menunggu nusrah minallah, bantuan dari Allah, kita sebelumnya kirimkan doa dan kirimkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Mohon bismillah. Ya kana beriya. Syaratul hadina. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan mohon tidak terbawa isu-isu politik dalam bab ini. Dulu guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan hindari
isu-isu politik dalam bab ini. Walaupun memang ada politiknya. Dan kami beberapa hal tahulah, dapat kabar lah ya. Tapi kita secara rohani kita bantu. Biasanya setiap tahun ada mereka yang datang dari sana. Ya, silakan berbagi, tapi hati-hati. Jangan sampai yang kita bagi sia-sia. Ya, kita husnuzon dengan semua orang, namun hati-hati. Ya, karena saya lama juga di lembaga-lembaga filantropi, dan ketika kami mengirim bantuan itu tidak sampai, tidak boleh masuk. Nah, maka yang paling aman lewat resmi ya, dan itu lebih afdal. Khair, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau melanjutkan Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Bagi kita beliau imam ahli sunnah, meskipun bagi kelompok Rafidah mereka mengklaim juga itu imamnya. Ya, mirip-mirip lah ya. Jadi ini imam yang diperbutkan beberapa aliran. Ya. Apa kata beliau? As-salatu qurbanu kulli taqi. Salat itu, kita baru saja salat. Kurban bagi bahasa Indonesia, tapi kurban dalam bahasa Indonesia artinya menyembelih. Namun asal makna dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Tapi kata kurban fil mustalah al-arabi itu umum saja. Maka setiap amalan yang mendekatkan diri kepada Allah disebut kurban. Dan amalan yang paling dekat kepada Allah adalah salat. Ya. Wa qala as-salatu kurban. Ya. Kenapa paling dekat? Karena Allah paling suka dengan hamba yang fokus kepadanya. Apabila seorang hamba takbir Allahu Akbar, maka alam ini kecil bagi dia, yang besar hanya Allah. Nah, itu Allah suka. Allah suka dengan hamba-hamba yang seperti itu. Lalu ketika kita baca Fatihah, dan mungkin jarak jauh, dialog utama pasti dalam keadaan dekat. Ya. Wal hajju jihadu kulli dhaif. Haji itu jihad bagi orang yang dhaif. Maksudnya, dalam hadis Nabi ada kalimat al-hajju jihadun nisa, ya, atau jihadukunna al-hajj. Ada hadis begitu, jihad kalian wahai kaum perempuan adalah haji. Karena perempuan secara fisik, ini bukan bias gender, bukan, tapi faktanya memang begitu ya. Lebih lemah sedikit dari laki-laki, walaupun dalam bab tertentu laki-laki tidak sanggup melahirkan, perempuan lebih kuat. Wa zakatul badani as-siyam. Ada zakat harta, ada zakat ilmu, ada zakat badan. Apa zakat badan? Istilah-istilah begini, ini bukan istilah fikih. Ini istilah keilmu kerohanian. Zakat apa namanya? Zakat badan. Apa zakat badan? Puasa, as-siyam. Bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat makan sehari. Lain lagi. Ini bab hakikat. Zakah artinya pembersih. Zakatul badan, pembersih badanmu adalah puasa. Jadi kita walaupun hanya i'tikaf 10 hari, insya Allah ini cukup modal untuk setahun membersihkan diri. Ya. Maka nanti jika ada waktu dan istiqomahkan, puasa 3 hari sebulan, atau Senin dan Kamis, atau yang paling afdal puasa Daud. Ya, tidak perlu ijazah kalau puasa itu, langsung saja puasa. Lalu warraji bila amalin karrami bila watrin. Orang yang berharap, saya ingin itikaf, tapi anak saya masih kecil, saya mau itikaf tapi saya belum punya duit, saya mau itikaf, anak saya lagi sekolahan, saya mau itikaf, anak saya pulang sekolah, saya mau itikaf. Apa lagi? Ya, istri saya kawin. Bukan, anak saya nikah maksudnya. Anak saya nikah. Nanti saya mau itikaf, tapi anak saya punya cucu. Aduh, panjang. Nggak ada ceritanya. Jangan diundur-undur lagi.
Dan makanya saya apresiasi bagi yang sudah mantap dan jauh-jauh ya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sunnah yang sudah jarang diamalkan, iktikaf dengan metode pakai khibah. Khibah tempat ruang khusus. Yang dulu hatta sahabat Nabi, istri-istri Nabi SAW melakukannya. Dan hari ini saya melihat hanya beberapa ulama ya, terutama Thariqah Khalwatiyah dan Thariqah Naqsyabandiyah jalur Khalidiyah. Ya. Yang lain-lain ada tapi mereka personal, ya. Ada yang mengatakan oh sudah tidak relevan, ya sudah nggak apa-apa. Toh masih ada yang mau beramal. Saya yakin sunnah Nabi masih dapat kita amalkan kapanpun. Insya Allah. Nah, orang-orang yang ingin beramal, ingin itikaf, ingin ini dan itu, tapi tidak ada memulai usahanya untuk itu, karami bila watri. Sama seperti orang yang memanah tapi tidak punya busur. Memanah tidak punya busur. Nah, maka tuan-tuan ini semua yang hadir, ini sudah disebut rami biwatrin, dengan busur. Sampai tidak sampai urusan Allah. Ya, nanti Allah yang membuat sampai. Ya. Maka kita panah kalbu kita dengan menyebut nama Allah sebelum nanti panah-panahan yang sebenarnya terjadi. Ya. Kenapa perjuangan-perjuangan umat Islam hari ini sulit sekali menang? Ya karena memang belum saatnya. Kata Imam Athaillah Sekandari, ya, engkau menginginkan sesuatu sebelum Allah menghendakinya. Ya, itu salah satu yang menandakan su'ul adab kepada Allah. Inilah yang terjadi. Dulu pernah terjadi pada sebagian sahabat, lalu dididik oleh Rasulullah dan mereka berhasil. Kilo lagi sudah sampai. Lalu Rasulullah SAW mengalah. Apa kata Sayyidina Umar? A'anta rasulun, a'anta nabiyun, ahakun dinuna. Masa Rasul ngalah? Masa Rasul mau kalah dengan kafir? Jadi dalam logika Sayyidina Umar, kalau Rasul, pengikut Rasul, pejuang Islam, mesti langsung menang. Tapi dalam logika kenabian nggak begitu. Dalam logika kenabian, ikuti gerak rohani, karena rohani ini berkaitan langsung dengan hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin nusrahnya, bantuan dari Allah. Menginginkan bantuan sebelum terjadi, itu namanya mengeluh. Inilah yang membuat orang nanti berputus asa kepada Allah. Sahabat hanya berkalam begini, itu boleh. Apa kata para sahabat? Kapankah pertolongan dari Allah? Ya. Ada kan dalam Al-Quran? Mata nasrullah. Kapankah nasr, pertolongan dari Allah turun? Sahabat hanya bertanya. Semenjak Sayyidina Umar dididik, maka dia hanya bertanya mata nasrullah. Ternyata menunggu sejenak, tidak sampai setahun, padahal perjanjiannya 10 tahun tidak boleh masuk Mekah. Karena sabar. Setahun, ternyata yang tidak sabar lagi adalah orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak lebih sabar dari orang Islam. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah dibatalkan. Rasulullah dan para sahabat termasuk Sayyidina Umar pun umrah. Sabar memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah, termasuk memperjuangkan negeri Palestina, Al-Quds. Sabar. Orang kan nggak sabar, ya. Akhirnya semangat kita ya melempem. Lalu kita menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Bukan itu masalahnya. Masalahnya nasrun minallah itu. Dan semua hadis kalau antum coba lihat, Al-Quds itu, kita sedang mempersiapkan batin kita untuk ke sana. Hanya ditaklukkan Allah nanti melalui Imamul Mahdi, Sayyidina Aisyah. Maka batin kita harus siap dulu untuk menunggu mereka. Siapkan batin, karena Sayyidina Al-Mahdi bawa ma'rifatullah, Sayyidina Aisyah ruhullah. Berarti mereka dimensinya dimensi rohani. Orang yang nggak paham ini, nanti Sayyidina Aisyah dianggap dajjal, Sayyidina Al-Mahdi dianggap dajjal. Maka kita siapkan batin kita. Nah, dan dalam kitab-kitab Thariqah itu disebutkan, insya Allah Mahdi nanti memakai Thariqah ini. Dan saya sudah ketemu beberapa kitab Thariqah dan semuanya mengatakan, hampir semua, Imam Mahdi nanti memakai Thariqah kita.
di Naqsyabandi begitu, di Samaniyah begitu, di Ba'lawi begitu, di Tijani begitu, di Idrisiyah begitu. Oh, kesimpulannya sederhana. Semua thariqah nanti ada di qalbu Imamul Mahdi. Maka guru saya berpesan, persiapan akhir zaman itu hanya melalui jalur rohani. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khilafah akhir zaman itu apa? Ala minhajin nubuwah. Bukan dengan memberontak. Kita belum berontak ke negara kita. Bukan dengan bughat. Syukuri nikmat ini. Imam Mahdi itu nanti tidak perlu berontak. Nanti beliau membangun khilafah ala minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah, minhaj kerohanian. Itu rohani, yang bergerak rohani. Bukan hanya lagi pikiran ini. Bukan lagi emosi. Rohani yang bergerak. Itu pemerintahannya, pemerintahan yang sifat dibangun dengan kerohanian, persis seperti Rasulullah bangun Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka apapun yang dilakukannya pasti berdasarkan gerak rohani. Walaupun akal kita nih, kenapa dia begini, kenapa dia begini, saya nggak tahu, nggak habis pikir nanti seandainya kejadian Hudaybiyah berulang lagi, mungkin antum nanti akan bilang, imam kita nanti itu kalau nanti dia keluar, dia muncul, ente bukan Mahdi yang asli, ente Mahdi kazzab, ente Mahdi pembohong. Masa orang benar ngalah dari orang kafir? Pasti nanti begitu, karena logikanya logika akliyah, bukan logika rohani, spiritual. Padahal al-arwah junudun mujannadah. Untung Sayyidina Umar dididik oleh baginda Nabi SAW. Ketemu Rasulullah, disentuh Rasulullah, selesai. Dididik Sayyidina Abu Bakar, beres. Nanti kalau tidak ada orang seperti itu, siapa yang bimbing kita? Ya, ketika itu terjadi. Saya menyaksikannya, wallahi sedih kita. Murid melihat gurunya salah sedikit keluar menghujat gurunya. Murid melihat gurunya salah sedikit keliru dalam beberapa hal, langsung muridnya menjelek-jelekan gurunya kemana-mana. Gimana nanti antum ketemu? Dan Al-Mahdi itu ujiannya seperti itu. 11-12 itulah makna ismuhu ismi. Al-Mahdi itu isimnya isimku. Berarti musibah dia musibahku hampir sama. Hanya perbedaannya nanti kejadiannya dulu di Hudaybiyah, nanti di mana, wallahu a'lam. Ya. Maka saya kemudian dapat perintah dari guru-guru kita banyak sholawat dan banyak kajian sirah nabawi. Nah, di ribat kita biasa di luar Ramadan kajian kitab Syifa mengenai sirah nabawi. Karena itu cara untuk mengenal beliau nanti. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga rohani kita dibimbing oleh Allah. Seandainya pikiran ini salah, semoga bimbingan rohani membimbing dia, mengait dia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Jika engkau, kalimatnya bukan harta, rezeki. Beda rezeki dengan harta. Rezeki itu yang Allah lekatkan kepada kita. Kalau harta belum tentu. Apa kata beliau? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Tetapkanlah, ikatlah rezekimu dengan sedekah. Nah, kemarin kita sudah bahas sedekahnya muallim, ngajar. Sedekah orang yang diberi harta, berbagi. Wahassinu amwalakum bizzakah. Jadi dibedakan rezeki dengan amwal. Kalau amwal, harta, hassinu, bentengi dia bizzakah, dengan zakat. Jadi kalau zakat, meskipun hanya 2,5%, itu minimal. Keluarkan lebih dari 2,5%, 3%, 4%, itu afdal bagi yang Allah beri harta. Ya, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ya, ini harta pun harta Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang kami beri. Nah, ini rezeki Allah, hartanya Allah. Wa ma ghala man iqtasada wa tadbir nisfu usaha. Artinya belajar manajemen itu nisful aish, bagian daripada setengah kehidupan. Jadi jika ada orang berpunya tapi dia tidak mempunyai tadbir atau manajemen hidup, manajemen kerja, manajemen harta, termasuk surau, itu ada manajemennya tentunya.
Nah, itu nisful aish, separuh dari kejayaan hidup. Orang berjaya dalam hidupnya itu jika dia mempunyai manajemen hidup. Ya. Tu'datu nisful aqli wa qillatul ayal ihdas yasarin wa man hazina walidai faqad aqqahuma. Ya, kita lanjut aja. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, faqad aqqahuma, dia telah durhaka kepadanya. Nah, sebelum ke sini, kalau orang tuanya masih hidup, ya sempat minta izin. Ya, minta izinnya, alhamdulillah. Ini adab kita ya. Adab kita mau belajar, mau i'tikaf, mau belajar zikir, kita minta izin. Kalau sudah wafat, kita ziarah. Kalau tidak sempat, ya kirimkan Fatihah atau bersedekah atas namanya, sedekah makan, sedekah harta atas namanya. Insya Allah beliau senang di sana. Wa man daraba bi yadayhi ala fakhidayhi inda musibatin faqad habata ajruh. Ini ekspresi orang yang ketika dapat musibah lalu dia aduh gitu ya. Kata orang Korea apa? Aigu. Ketika orang mengeluh lalu dia ini baru mukul, apalagi mukul dadanya, apalagi pukul kepalanya, apalagi pukul orang. Orang yang dapat musibah lalu memukul badannya, mukanya, dadanya, atau memukul orang, memukul tembok, itu bukanlah orang-orang yang sabar. Ya, faqad habata ajruh, maka pahala kesabarannya mendapat musibah tidak dapat. Nah, kakinya sakit nak? Zikir. Ya Allah, sakit ya Allah. Itu pahala sabarnya sudah hilang. Ya, jadi tulus ya, ikhlas, kasih tahu, ini kan tubuh kita. Allah yang kasih, wahai tubuhku, 11 bulan lebih engkau cari dunia. Ya, 11 bulan lagi engkau menikmati dunia. Tolong izinkan, ya, rohanimu, tuanmu, menikmati zikrullah. Insya Allah nanti dia pelan-pelan, ya diusap-usap, jangan dipukul-pukul, ya Allah sambil ya, tidak apa-apa. Al-ajru ala qadri ta'ab, begitu dalam hadis Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pahala, reward dari Allah, penghargaan dari Allah, balasan dari Allah, ala qadri ta'ab, tergantung berapa capeknya, susahnya, payahnya, lelahnya badan. Zikir, sakit di sini ya, benar nggak? Punggung, nanti besok kalau saya ingat ya, nanti kita ice breaking, jadi rehat sebentar, pijit-pijitan sama-sama, insya Allah ya, biar badannya segar lagi, biar tambah akrab juga ya, insya Allah.